Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Muhammad Ikhwani Saputra Skom Mkom selaku dosen mata kuliah Cloud Computing. Di sini saya akan menjelaskan eh, hasil ujian akhir semester saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Anjar Fatimah dengan NIM 240401020185 dari Prodi Informatika PJJ S1 dari kelas IF 703. Di sini hasil jawaban UAS nomor satu saya, penjelasan dari istilah-istilah berikut. Yang pertama ada software as service atau SaaS adalah layanan cloud yang paling dahulu populer, merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP atau Application Service Provider. Pelanggan dapat menggunakan SaaS dengan cara berlangganan atau pay per use sehingga tidak perlu investasi IT. Memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi karena multi-tenant, maka fitur-fitur biasanya bersifat umum. Contohnya pada layanan SaaS ini yaitu salesforce.com, seperti layanan CRM online menjadi ikon SaaS, Zoho.com, layanan word processor seperti Google Doc, Project MGT, Invoice online, dan lain-lain. Lalu ada Xero.com seperti akunting online, lalu ada lotuslife.com dari IBM seperti layanan kolaborasi atau Unified Communication. Lalu ada istilah utility computing. Cloud computing tidak hanya melibatkan sisi aplikasi atau perangkat lunak saja, tetapi juga melibatkan perangkat keras atau hardware dan sumber daya penunjang. Seperti yang telah diketahui, pada layanan SAS lebih berfokus pada aplikasi atau perangkat lunak, sedangkan infrastruktur sebagai layanan utility computing. Layanan layanan utility computing dikemas oleh provider dalam bentuk teknologi virtualisasi dan dikenal sebagai layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Utility computing, model bisnis di mana penyedia layanan komputasi menyediakan sumber daya komputasi seperti daya pemrosesan dan penyimpanan sesuai permintaan seperti utilitas tradisional, misalnya listrik. Pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Lalu di sini ada istilah integrated network. Integrated network itu jaringan terpadu mengacu pada sistem komunikasi tunggal yang mengkonsolidasikan berbagai jenis lalu lintas data, suara, dan video di atas infrastruktur jaringan yang sama. Bukan menggunakan jaringan terpisah untuk setiap jenis layanan. Sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Komposisi dari dua jenis atau private and public atau disebut hybrid cloud, di mana private cloud mampu mempertahankan ketersediaan layanan yang tinggi dengan meningkatkan sistem mereka dengan sumber daya yang disediakan secara eksternal. Dari public cloud dari public cloud seperti ketika ada fluktuasi beban kerja yang cepat atau kegagalan perangkat keras. Dalam hybrid cloud, perusahaan dapat menyimpan data dan aplikasi penting mereka di dalam firewall mereka, sementara melakukan hosting pada data atau aplikasi yang kurang penting di cloud publik. Sementara public dan private cloud mempresentasikan dua ujung spektrum cloud computing dalam hal kepemilikan dan efisiensi sumber daya bersama, dan masing-masing menemukan sambutan sesuai dengan layanan yang ditawarkan dan segmen pelanggan yang ditargetkan. Hybrid cloud adalah model penyebaran untuk layanan cloud, di mana organisasi menyediakan layanan cloud
dan mengelola beberapa sumber daya pendukung secara internal dan yang lainnya disediakan secara eksternal. Berikut contoh gambar arsitektur network dari hybrid cloud computing. Jadi dari public eksternal, the cloud, of premise atau third party, lalu ada private internal, on-premise internal. Sebagai contoh, sebuah organisasi mungkin menyimpan data pelanggan di dalam data centernya sendiri dan memiliki layanan public cloud seperti Amazon EC2 di situ untuk menyediakan daya komputasi sesuai permintaan saat pemrosesan data itu diperlakukan. Lalu contoh lainnya adalah konsep public good seperti overflow. Overflow untuk private cloud di mana manajer TI tidak perlu menyediakan private cloud perusahaan untuk keperluan skenario beban kerja terburuk atau worst case workload skenario. Tetapi untuk memanfaatkan public cloud, public cloud untuk memberikan tambahan kapasitas yang melimpah guna memindahkan beban kerja kurang penting, baik itu ke dalam maupun keluar secara dinamis dan transparan untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis atau permintaan beban. Yang nomor 3 itu berikut adapun 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Yang pertama yaitu keamanan data. Keamanan data menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data merupakan faktor krusial dalam adopsi cloud. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhinya yaitu kepatuhan regulasi, mematuhi peraturan industri dan pemerintah terkait penyimpanan dan penanganan data sensitif. Yang ketiga yaitu faktornya ada kompatibilitas dan integrasi. Itu memastikan aplikasi dan sistem yang ada dapat berinteraksi dengan layanan cloud baru secara efektif. Lalu yang keempat itu faktornya ada biaya dan ROI. Itu mengevaluasi total biaya kepemilikan atau TCO dan potensi pengembalian investasi atau ROI dapat migrasi ke cloud. Selanjutnya soal nomor 4 berikut adalah 8 keuntungan dan 3 kerugian pada virtualisasi and cloud computing. Berikut adalah 8 keuntungan. Yang pertama, pengurangan biaya investasi hardware. Jadi investasi hardware itu dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada, tidak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan periferal secara fisik. Kalaupun ada penambahan kapasitas hard disk dan memori itu lebih ditunjukkan untuk mendukung stabilitas kerja komputer induk yang jika dihitung secara finansial masih jauh lebih hemat dibandingkan investasi hardware baru. Lalu yang ada keuntungan yang kedua yaitu kemudahan backup and recovery. Yaitu server-server yang dijalankan dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika satu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, merestore dan hasil backup terakhir, dan server berjalan seperti sedia kala, hemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Keuntungan yang ketiga yaitu kemudahan deployment. Server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi, mengurangi beban kerja para staf IT, dan mempercepat proses implementasi suatu sistem. Yang keempat,
mengurangi panas. Keuntungannya itu mengurangi panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis, mengurangi panasnya ruang server atau data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan atau AC dan dapat akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik. Yang kelima, mengurangi biaya space. Semakin sedikit jumlah server, berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat jika server ditempatkan pada suatu colocation atau server data center. Ini akan berimbas pada pengelolaan biaya sewa. Yang keenam yaitu ada kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jadi jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani. Yang ketujuh yaitu keuntungannya yaitu standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem atau komputer PC. Yang kedelapan itu kemudahan replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan jika server induk mudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi. Lagi kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine ke server lain yang lebih powerful. Lalu di sini ada empat kerugian virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama yaitu satu pusat masalah, yang kedua spesifikasi hardware, ketiga satu pusat serangan. Mohon maaf ada tiga kerugian, bukan empat kerugian dan tiga kerugian virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama yaitu satu pusat masalah. Jadi virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual machine di dalamnya tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip failover atau clustering. Yang kerugian yang keduanya itu spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Yang ketiga yaitu kerugiannya ada satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk. Kemungkinan ia mampu menyusup ke dalam server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server. Soal nomor 5, berikut video presentasinya nanti saya upload di YouTube. Mungkin cukup sekian hasil UAS cloud computing saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.